Yang menarik adalah tadi bahwa Partai Gelora ini terlahir dari sebuah krisis, ya. Jadi lahir dari sebuah krisis dan tentunya kalau kita lihat beberapa tahun belakangan memang tidak hanya bangsa Indonesia ya, tapi juga seluruh dunia memang mengalami banyak masalah. Dan kira-kira ini Pak Umar, uh, kalau melihat sebenarnya cita-cita besar dari Partai Gelora ini, itu sebenarnya goal utamanya itu apa sih Pak Umar? Baik, uh, saya kira yang pasti tantangan lokal dulu. Saya kira itu yang harus kita hadapi untuk kita carikan solusinya. Jadi permasalahan di negeri sendiri dulu coba kita urai satu persatu. Kemudian nanti setelah itu bisa menemukan titik poin solusinya, baru kita bisa berperan lebih lebih aktif lagi ke level selanjutnya di tingkat dunia tentunya. Akan tetapi bisa juga itu dijalankan seiring. Jadi kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di anak-anak bangsa di Indonesia ini untuk bagaimana kita memberikan yang terbaik dan memberikan solusi yang terbaik untuk negara ini dengan berbagai problem yang ada saat ini tentunya ya. Kita bisa carikan solusi dan kita bisa keluar dari krisis yang ada ini. Kemudian bagaimana kita setelah itu baru berperan aktif ke level selanjutnya untuk ikut berperan serta di dalam kancah dunia tentunya. Jadi goalnya itu bagaimana kita bisa kalau istilahnya di Gelora menuju ya. Jadi arah baru Indonesia ini yang akan coba kita bawa ya, akan Gelora bawa ke publik bahwa kita memiliki arah baru untuk menuju 5 besar dunia gitu. Jadi bagaimana negara ini bisa lebih nanti di martabat martabat negara dan martabat negara menjadi bisa terangkat gitu. Karena memang cita-cita proklamator dulu juga ya, cita-cita para pejuang dulu kita bagaimana kita bisa negara ini berperan aktif ke kancah dunia. Seperti itu Mas Fahmi. Oke, siap. Artinya arah baru Indonesia menuju 5 besar dunia Pak Umar. Jadi kalau saya tangkap artinya berarti Indonesia memang dengan Partai Geloranya memiliki cita-cita yang luar biasa nih. Kalau kita lihat sebenarnya bagaimana secara umum kuantitas sumber daya manusia kita dan juga kalau melihat dari berbagai prediksi bahwa tahun 2045 nanti Indonesia itu menuju era emas. Nah, pertanyaannya adalah apakah nanti kita mampu menangkap peluang itu dan sebagai negara 5 besar dengan penduduk terbanyak di dunia, kemudian negara dengan jumlah muslim nomor 1 di dunia, pertanyaannya apakah nanti kita mampu untuk dapat ini ya mengejawantahkan dan mengoptimalkan seluruh optimal kekuatan yang kita miliki, optimalisasi yang kita miliki. Dan tadi sudah menarik juga bahwa cita-cita Gelora ini dimulai dari cita-cita lokal, kemudian dapurnya kita selesaikan dulu, baru nanti kita berpikir ke ranah internasional. Nah, satu lagi Pak Umar, kalau melihat belakang ini kan banyak partai baru ya, jadi kalau nggak salah sekitar ada berapa ya Pak? 4 atau 5 ya partai-partai baru, dan ya ada yang nampaknya serius, ada yang nampaknya kurang begitu serius, dan itu sudah terjadi biasanya di beberapa tahun menjelang pemilu, sering terjadi seperti itu. Nah, ini yang mungkin nanti menjadi pertanyaan kita semua ya, dan juga pemirsa semua yang menonton acara ini. Kira-kira bedanya Partai Gelora itu dengan partai-partai baru yang lain apa sih Pak Umar? Enggak Pak Umar. Iya.
Baik, eh, kalau ditanya tentang partai baru, gitu, ya memang Partai Gelora adalah partai yang baru gitu, dan relatif dikenal publik sekarang ini sebagai partai baru yang paling dikenal itu. Ini menurut Litbang Kompas kemarin ya, bahwa partai baru yang tren dan paling dikenal oleh publik adalah Partai Gelora. Nah, kenapa ini kita cepat ya, Partai Gelora ini cepat dikenal? Ini ada yang membedakan, ada sesuatu yang beda sehingga publik itu menangkap ini kok ternyata partai baru tapi sepertinya memiliki perbedaan yang cukup lumayan dengan partai-partai yang ada sekarang. Yang jelas kita punya narasi di Partai Gelora, kita punya narasi baru, gagasan baru, dan mungkin juga solusi baru untuk bangsa ini. Ya. Jadi ini yang kita coba tawarkan, seperti yang kita sering dengar ya, bahwa partai politik itu memang sebenarnya pabrik ide gitu. Jadi bagaimana memproduksi ide-ide atau gagasan-gagasan untuk kita implementasikan sebagai regulasi untuk pemecahan segala problem yang ada di bangsa ini gitu. Nah, kita banyak mencoba untuk menuangkan ide-ide di Partai Gelora ini. Oleh karenanya inilah yang menjadi beda antara kita partai yang baru ini dengan partai yang lama. Kalau saya sendiri misalnya di struktur level DPD gitu ya, kita sangat merasakan bahwa keseriusan teman-teman dan di forum komunikasi ketua DPD se-Jateng misalnya, kita perhatikan memang serius dan tahan banting gitu. Artinya betapa sulitnya kita menyusun, membangun struktur di level daerah untuk serius bagaimana Partai Gelora ini bisa tampil untuk bisa ikut peran serta dalam pemilu ke depan. Artinya ini keseriusan teman-teman inilah yang kemudian ya kita sudah memasuki di era informasi yang cepat nih. Jadi keseriusan teman-teman dengan bagaimana jerih payahnya dan yang lainnya itu cepat sekali dipantau atau dilihat, dibaca oleh publik gitu. Nah, ini yang membedakan dengan partai yang lain. Kenapa ternyata Partai Gelora sebagai partai baru ternyata aktifnya luar biasa. Ternyata keseriusannya gitu tampak gitu. Jadi terlihat, terbaca. Nah, ini yang membedakan dengan partai yang lain. Kalau yang sudah partai yang sudah lama itu otomatis sudah dikenal karena memang sudah lama dikenal gitu. Tapi sebagai partai baru membedakan dengan partai baru yang lainnya itu jelas Partai Gelora sudah tampak sekali tuangan-tuangan ide yang keluar dari para pemimpin kita, ya, pemimpin partai kita, ya, dari pimpinan pusat sana. Kemudian gerak langkah dan mobilitas teman-teman dalam membangun struktur di daerah ini jelas terbaca oleh publik, sehingga ini yang membedakan antara kita dengan partai baru yang lainnya gitu. Oleh karenanya ya kita tidak ya bersyukur juga dengan gerakan yang tampak dan terbaca dan terlihat aktivitas teman-teman ini menjadikan Partai Gelora itu partai yang paling dikenal, ya, partai baru yang paling dikenal di Indonesia saat ini. Ya, ini kita bersyukur, akan tetapi harus tetap fokus untuk bisa kita sampai di tujuan besok, kita lolos di PT di pemilu yang akan datang. Demikian Mas Fahmi.